Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngasih tips nih biar kita itu nggak telat datang ke sekolah. Yang pertama, kuatkan niat dan tekad untuk tidak telat. Yang kedua, siapkan seragam sekolah, alat tulis sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya saat malam hari, biar kita pagi harinya itu nggak buru-buru deh. Yang ketiga, harus hindari begadang sampai larut malam ya guys. Apalagi begadangnya tuh buat hal yang nggak penting, misal ngechat pacar, sleep callan, main game, dan lain sebagainya. Yang keempat, pasang alarm. Kalau kalian nggak bangun juga, wah berarti itu tandanya kalian udah mau dijemput sama malaikat maut. Atau jangan-jangan nih ya, kalian itu udah meninggal. Makanya sebelum tidur kita harus baca doa dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Amin. Yang kelima, manajemen waktu. Pastikan waktu kalian itu digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Yang keenam, sarapan. Dan yang ketujuh, jaga kebersihan diri. Nah yang terakhir nih guys, kalian itu harus fokus ya. Jadi waktu berangkat ke sekolah itu gak boleh mampir-mampir dulu. Misal mau berangkat ke sekolah tapi mampir ke warkop, kolam pancing, nyolong ikan, ke pasar, beli bumbu dapur, kencur, jahe, kentang, pentol. Itu jangan ya guys ya. Kalau kalian ngikutin tips dari aku nih ya guys, aku jamin nih ya, insya Allah nih, insya Allah kalian gak bakal telat datang ke sekolah ya. Kalian kan calon-calon pemimpin bangsa gitu loh, jadi gak boleh telat. Jangan kayak oknum-oknum wakil rakyat itu yang telatan dan gak berguna. Paham ya guys ya? Oke? Akhirnya aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi sama aku Siril. Dan saya Pak Nur, masih di 105,1 Mugaru Radio. Kreatif, inovatif dan inspiratif. Luar biasa di pagi hari ini. Kita ini jam berapa sih, Ril? Ini jam 6:26 ya. Dan ini kita sudah siaran di sini ya. Dan yang bisa seperti ini, Ril, itu cuma hanya cuma Mugaru. Yang lainnya nggak bisa ya? Iya dong. Yang lainnya itu mau meniru tapi gak jadi-jadi ya Pak. Gak jadi-jadi. Mereka punya kamera, mereka punya alat yang lengkap, tapi nggak punya ada orangnya. Nggak ada orangnya. Terus siapa yang mau ngomong itu? Kan begitu. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih, Ril? Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang pentingnya tidur yang cukup. Pentingnya tidur yang cukup. Emangnya ada orang yang tidur tapi nggak cukup itu, Ril? Ada dong Pak. Jadi orang-orang tuh pasti kan banyak banget ya yang tidurnya nggak cukup. Karena normalnya orang itu tidur 8 jam. Dan cukup tidurnya ya 8 jam itu Pak. Tapi ada yang nggak cukup tidur. Biasanya itu ada yang karena kerja, terus ada yang karena emang main game aja kayak gitu. Oke, kamu hari ini kok pinter banget sih, Ril. Kok bisa menyebutkan begitu? Biasanya kamu nggak bisa. Nggak tahu Pak, kayaknya aku lagi moodnya baik gitu. Lagi moodnya baik, lagi kerasukan jin yang baik kamu itu. Iya. Oke, berarti jadi ini, Ril ya, apa namanya, orang yang dibilang tidurnya cukup itu 8 jam gitu kan? Iya. Oke, 8 jam. Kalau kurang bagaimana, Ril? Kalau kurang itu tuh biasanya karena orang Indonesia ini biasanya berkegiatan pagi. Kalau kurang tidur yang jelas itu yang ngantuk. Ngantuk. Jadi walaupun nggak pagi nih, siang tuh pasti ngantuk. Terus lemes. Biasanya terus pusing kayak gitu Pak. Oke, sudah pusing karena kurang tidur. Ada juga ditambahi lagi dengan pusing. Pusing nggak punya uang. Jadi tambah pusing ya. Jadi double. Oke, kita akan bahas tentang pentingnya tidur yang cukup ya, Ril ya. Ya. Oke, yang pertama, Ril, kamu pinter banget ya. Kamu ini kayaknya banyak ini kamu nih ya. Ini. Apa Pak? Jawabannya banyak ini ya. Yang pertama apa, Ril?
Yang pertama itu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi tidur yang cukup itu dapat membantu tubuh memproduksi antibodi dan sel-sel kekebalan yang penting untuk melawan infeksi dan penyakit. Oke, ini berarti ini contohnya Ril ya. Kalau sistem kekebalan tubuh atau antibodi itu ketika misalnya lah ya, orang lain itu yang kurang tidurnya itu gampang sakit gitu ya. Kalau yang tidurnya cukup berarti nggak gampang sakit. Iya dong, karena waktu kita tidur kan itu kayak waktu kita mengistirahatkan tubuh kita ya Pak. Dan yang untuk mengistirahatkan tubuh kita untuk memproduksi antibodi dan sel-sel lagi itu saat malam. Jadi tidur malam itu nggak bisa digantiin sama tidur siang. Woi, kamu kok pinter banget Cyril? Ya ini kebetulan ya Pak ya, kan aku scroll HP ya Pak ya. Terus sering lewat yang kayak gini-gini Pak. Oh iya. Jadi kita harus berusaha untuk tidur yang cukup gitu ya. Daripada nanti sakit, kemudian ini nggak bisa beraktivitas dengan maksimal, itu kan mendingan kita menjaga tidur kita. Iya dong, dan kita tidur ya Pak, itu tuh ada waktunya tau Pak. Maksudnya kalau misal jam 9, jam 10 itu masih waktu yang baik. Kalau jam 11 ke atas itu tuh kayak seakan-akan kita meminum racun secara perlahan. Woi, luar biasa. Kamu pagi ini sarapan apa sih? Kamu pinter banget sih. Ya jadi kalau jam lebih dari jam 11 itu sudah tidak sehat gitu ya? Iya. Oh iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang kerjanya itu shift malam ya? Jadi jam 10 sampai jam 6 pagi itu gimana itu Ril? Wah itu biasanya ya Pak, ini setauku ya, biasanya kan shift itu nggak selalu malam terus kan Pak. Maksudnya tuh pasti ada bergilir, dia pagi, ada yang siang, ada yang malam kayak gitu. Jadi kalau misal yang malam ini menurutku ya, walaupun emang tidur malam nggak bisa digantikan, dia tetap harus tidur kan ya. Jadi waktu siang atau sore itu tidur, dan nanti setelah shift boleh tidur lagi. Jadi dia tetap nggak kekurangan istirahat, karena kan besoknya dia nggak mungkin shift malam lagi kan, kayak gitu. Oke, tapi biar bagaimanapun yang namanya tidur malam itu kan tidak bisa digantikan seperti yang kamu sampaikan tadi itu ya. Tidak bisa digantikan dengan tidur siang kan begitu Ril ya. Nah, maka dari itu ya, tapi ya gimana lagi Ril ya? Kan buat nyari uang ya Pak. Iya, kalau misalnya kurang tidur nanti sakit dan meninggal misalnya ya. Nah, terus menghindari itu sampai akhirnya dia nggak kerja kan begitu kan, untuk tidur malam. Malah mati kelaparan. Iya, seharusnya ya perusahaan-perusahaan itu juga inilah memperhitungkan gitu ya. Bukan hanya kalkulasi untung dan ruginya, tapi juga harus kesehatan karyawan gimana gitu. Oke, itu yang pertama Ril, memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Kemudian yang kedua Ril. Yang kedua itu ada mendukung fungsi hormon. Jadi tidur yang cukup membantu mengatur hormon-hormon penting seperti hormon pertumbuhan dan hormon yang mengendalikan nafsu makan. Oh, berarti Pak Nun ini kan nafsu makannya kan besar gitu kan? Ya. Ini berarti tidurnya cukup. Kalau nggak cukup kan, iya sih, kan biasanya karena kalau misal kita nggak tidur Pak, kan biasanya kayak lelah, capek, pasti makan tuh nggak mood gitu Pak. Iya, bahkan untuk hidup pun juga nggak mood. Pengennya tidur gitu. Iya. Jadi makan yang enak Ril. Ini kan obrolan kita kemarin ya. Makan biar enak itu syaratnya 2 gitu kan. Sehat dan lapar. Nah, ini ketika orang yang tidurnya kurang itu kan berarti dipastikan kurang sehat gitu kan. Walaupun makanan yang dimakan itu enak, itu terasa nggak enak seperti itu. Ini kamu pinter banget ini Ril ya. Pagi ini Ril, Pak mau ngetes lagi. Ada nggak yang ketiga pentingnya cukup tidur ini Ril? Yang ketiga itu ada menjaga kesehatan jantung. Jadi saat tidur tekanan darah itu cenderung turun, memberikan waktu istirahat bagi jantung dan pembuluh darah. Kurang tidur itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Oh iya. Ini harus diwaspadai loh ini. Harus dong Pak. Penyakit jantung bahaya, gitu kan ya? Iya, stroke juga bahaya. Itu memang harus diwaspadai. Apalagi kalau misalnya tidur malamnya itu hal-hal yang tidak berguna gitu loh ya. Kalau kerja itu kan masih berguna kan ya. Tapi kalau misalnya yang begadang main game kayak gitu tuh
wah itu nggak boleh sih Pak kataku. Soalnya kan tidur malam itu tuh hal yang sebenarnya nggak boleh dilewatkan. Iya, apalagi kalau cuma ngobrol-ngobrol ya, ngobrol bahas tentang sepak bola misalnya, sampai jam 2:30 malam. Terus kalau menang jagoannya itu dapat apa, kalau kalah yo mau apa kan begitu. Iya. Itu bahas bola aja loh. Itu sampai jam 2:30. Itu kan namanya juga apa namanya itu menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Iya, yang sebenarnya tidak mendukung kehidupannya juga. Kan itu bisa dilakukan waktu siang, waktu pagi, nggak harus malam. Oke, kalau kamu sendiri Lil, kalau kamu sendiri berapa jam tidur satu malam ini? Ya malam tadi lah, berapa jam itu? Kalau malam tadi itu saya tak hitung ya Pak ya. Oke, tadi aku tidur 8 jaman Pak. 8 jam? Iya. Oh berarti cukup Lil ya? Cukup Pak, soalnya aku kayaknya karena kecapean juga ya. Dan aku tuh nggak mau kalau emang tidur tuh di atas jam 10 Pak. Oh iya. Jadi tidurku pasti cukup. Oke, ini karena kamu tahu pentingnya tidur cukup ya Lil ya? Karena bagi kebanyakan orang itu menganggap bahwa tidur itu malas gitu loh Lil. Padahal itu hal yang sangat-sangat penting. Iya, itu kebutuhan sama seperti makan gitu kan. Kalau nggak makan meninggal kan begitu kan. Kalau nggak tidur ya sakit gitu. Penyakit jantung menunggu gitu kan. Stroke menanti. Ya, jadi jangan dianggap remeh lah kalau ada orang tidur. Tapi gini loh Lil. Apa? Ini kan yang kita bahas ini kan pentingnya cukup tidur ya. Bagaimana kalau kelebihan tidur Lil? Kamu sudah baca artikelnya belum ini? Aku kayaknya belum baca deh Pak. Tapi setauku kalau kelebihan tidur tuh juga nggak baik Pak. Karena kan kayak kita waktunya udah cukup ya Pak ya. Terus kita tetap tidur lagi. Itu biasanya ada efek sampingnya ya pusing juga Pak. Karena kayak orang yang kelebihan tidur itu pasti ngerasain tidur bukannya bikin badan seger, badan sehat, malah bikin badan capek-capek. Iya, dan bikin gemes malaikat maut. Iya. Ini orang ini kok apa ya, nggak ada gunanya gitu ya. Sehari tidur terus. Ini kayaknya wah ini nggak berguna ini. Ini mendingan disegerakan gitu loh Lil. Kayaknya next ngobras kita membahas kebanyakan tidur Pak. Oke, jadi kekurangan tidur juga nggak sehat, kemudian kelebihan tidur juga nggak sehat. Terutama bagi orang-orang yang nggak punya uang tapi kelebihan tidur. Ini ekonominya juga nggak sehat ya. Asli deh. Iya, nggak dapat pemasukan ya, tapi tidur. Iya, apalagi kalau ini apa namanya? Kalau bapaknya galak atau keluarganya galak gitu, terus gak ada duit, kelumbrak gitu kan ini ya. Wes gak ada duit buat makan, tidur tok, habis itu di olo-olo imbek keluargane. Iya, tapi orang yang kebanyakan tidur ini juga punya alasan loh Ril. Apa Pak? Gini kalau ditanya itu, awak mau ojo anu lah, ojo kokan tiru lah. Loh, aku lebih baik ini daripada bangun tapi ngerasani wong, coba gibah gitu. Iya sih. Ya kalau dibandingkan dengan itu ya memang iya. Tapi emang dia gibah tiap hari. Ya mungkin orang yang melek itu mungkin dianggapnya semuanya itu menggibah gitu. Kan kalau gibah gitu ya Pak, cara memperbaikinya tuh bukan tidur ya Pak ya. Iya, dengan cara apa itu? Tapi dengan cara memperkurang ngerasani orang Pak. Iya, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif gitu loh. Lah orang menggibah kemudian ngerasani tonggone itu kan karena nggak punya pekerjaan itu kan. Iya, makanya cari kerjaan. Nah, kalau misalnya ibu rumah tangga di rumah misalnya dia, itu kan kalau nggak ada kerjaan itu kan bertamu ke rumah tetangganya. Iya. Bu, iki loh Bu, si A iki loh gini kan begitu Ril. Gitu. Makanya harus cari pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu banyak loh Ril. Iya dong, kan ada bersihin rumah kan nggak cuma nyapung pel ya Pak ya. Kan kadang tuh kayak ada debu-debu, habis itu harus ditata ulang, apalagi kalau udah punya anak itu Pak. Nah, terus ada sawang-sawangnya itu juga ditebak-tebakin. Habis itu belum masak, nyuci baju, nyetrika, nimba. Itu banyak banget. Kok ada yang sempat-sempatnya ini loh, apa namanya, gibah atau podcast negatif di rumah tetangganya itu. Wah ya. Oke Nil,
selanjutnya Ril, ini kayaknya ilmumu banyak banget ini Ril, ya. Pentingnya cukup tidur yang berikutnya Ril, apa Ril? Pentingnya cukup tidur yang berikutnya itu mencegah penyakit kronis. Jadi tidur yang cukup itu dapat membantu mencegah atau mengelola penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Oke, jadi apa namanya, mencegah gitu ya? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati Ril. Iya. Kalau mengobati kan sudah kejadian. Kalau mencegah itu belum kejadian. Belum kejadian. Nah ini yang harus disadari nih ya. Mungkin lovers harus tahu ini ya. Diabetes, hipertensi itu kan darah tinggi. Ya. Nah obesitas itu berat badan lebih. Berat badan yang berlebih seperti itu. Nah ini harus diwaspadai. Jagalah kesehatan Anda dengan tidur seperti itu. Ril, ya. Kalau orang dikatakan obesitas itu Ril, itu kamu tahu nggak rumusnya gimana Ril? Kalau rumusnya aku kurang tahu ya Pak, tapi pokoknya tuh ada kayak kan di Google itu juga ada Pak, kayak pengukur kita obesitas atau enggak atau kekurangan berat badan tuh ada Pak. Nah, jadi diukurnya itu dari kita tinggi badan sama berat badannya kita kayak gitu. Oke, tapi Pak Nur lebih terperinci lagi. Apa Pak? Karena Pak Nur ini kan diam-diam ini kan juga belajar, kan? Jadi orang dikatakan obesitas itu kalau berat badannya yang ideal itu plus 15 ke atas. Misalnya begini Ril, rumusnya postur tubuh ideal itu ya, berat badan ideal itu seharusnya 110. Apa? Tinggi badan dikurangi 110 itu sama dengan berat badan ideal. Misalnya sekarang tinggi badanmu berapa? Tinggi badanku 165. Iya tahu, nggak tahu Pak. Kayaknya 160-an deh. 160 ya? 160 dikurangi 110 berarti 50. Iya. 50 itu berat badanmu ideal seharusnya Ril. Tapi kalau kelebihan sampai 15 kilo misalnya, itu sudah bisa dikatakan obesitas. Kalau masih kelebihan 5 kilo, 7 kilo, 3 kilo, itu masih bisa ditoleransi lah ya. Nah, tapi kalau sudah 15 kilo sampai 35 kilo misalnya, itu yang disebut obesitas. Dan itu yang cenderung mengundang penyakit seperti itu. Makanya jaga bener ini. Oke. Kemudian kamu ada lagi nggak Ril? Ada Pak. Pentingnya cukup tidur ini Ril? Masih ada. Apa lagi Ril? Yang selanjutnya itu ada meningkatkan fungsi otak. Jadi selama tidur itu otak memproses informasi dan membentuk memori. Dan tidur yang cukup itu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Oh, pantas orang-orang yang tidurnya cukup itu memang cerdas Ril. Karena memang secara otak ini sudah punya kesiapan. Iya, dan kesiapan menerima informasi kan begitu kan? Dan otaknya kan istirahat ya Pak. Maksudnya istirahat dari kegiatan-kegiatan kita selama sehari ini kayak gitu. Jadi dia kayak merefresh memori kita gitu. Iya, kalau kita istirahat misalnya kita habis aktivitas Ril ya. Nah, kita ini kan duduk misalnya seperti ini. Ini yang istirahat hanya ininya Ril. Badannya. Hanya otaknya kan enggak ya? Otaknya enggak. Kan pasti ya, walaupun kita duduk nih, otak kan mengendalikan semuanya ya Pak. Nah, mengendalikan tangan kita bergerak dan semuanya lah pokoknya. Terus kan nggak mungkin ya kalau misal kita duduk gitu kita nggak mikir apa-apa, itu pasti mikir kan Pak. Iya. Dan otak juga mengendalikan kesadaran kita. Oke. Dan ini Ril, selama kita ini masih melek ya, masih terjaga ya, itu pasti otak itu mikir. Entah apa yang dipikirkan. Kalau kita gini Ril, merem ya, ini sudah berhenti, sudah mikirnya, tapi ini loh apa namanya itu nggak sekeras berpikir pada waktu kita melek. Jadi ketika kita itu tidur itu memang benar-benar semuanya itu tidur itu Ril. Otak tidur, jasmani tidur, rohani tidur gitu kan. Nah itulah yang paling bagus beristirahat itu seperti itu. Makanya jangan sampai
Mugaru lovers ini menyepelekan tidur ya. Kalau ada orang yang tidur ya dilihat-lihat lah. Kalau misalnya itu tidur kecapean ya dibiarkan aja. Tapi kalau tidur males-malesan? Nah itu coba dibilangi temannya yang tidur karena malas-malasan itu ya. Dia seharian tidur itu dibilangi. Ini malaikat itu kayaknya gemes ngeliat kamu itu. Kamu itu akan disegerakan gitu Ril ya. Oke Ril, kayaknya ini waktu juga yang membatasi kita. Ini juga sudah jam 6.44. Iya, 6:44 dan kita akan lanjutkan ngobrasnya ini besok pagi Ril ya. Oke. Pada waktu dan gelombang yang sama hanya di Mugaru TV. Mugaru TV yang menyiarkan secara detail, secara lengkap siaran kita di 105,1 Mugaru Radio. Kreatif, inovatif dan pastinya inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan aku Syiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.